Halo Tribuners semua, selamat datang di Economic Talk NTB, bicara ekonomi di sini aja bersama saya Laila. Seperti yang teman-teman tahu, per hari ini 1 April 2026 ada aturan baru tentang pembelian BBM dan di sosial media di masyarakat ada keresahan soal kelangkaan BBM dan juga kenaikan harga BBM. Nah, bagaimana stok kita di Nusa Tenggara Barat ini? Apakah aman? Apakah masyarakat ini uh, perlu resah terkait dengan situasi ini, dan kita akan membahas ini, berdiskusi soal ini bersama Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga, Bapak Ahad Rahedi sudah bergabung bersama kami secara virtual. Pak Ahad, terima kasih sudah bergabung bersama kami terkait dengan situasi ini. Kita langsung saja Pak Ahad. Bagaimana dari Pertamina merespon situasi ini Pak Ahad? Iya, selamat siang. Sebelumnya, momennya masih dekat dengan Lebaran. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati berkah puasa Ramadan kemarin dan menikmati indahnya bersilaturahmi ya di Idul Fitri kemarin. Terkait situasi terakhir ini, memang kan yang perlu dipahami bersama, yang perlu juga media, salah satu Tribun juga menginformasikan ke masyarakat adalah secara bijak menyikapi informasi ya. Ya, Gitu karena tadi juga sempat jangan sampai kita menggunakan apa platform-platform media termasuk media massa ya. justru malah menggiring situasi yang membuat masyarakat tuh resah dan khawatir. Hmm. Tadi disampaikan bahwa adanya aturan baru terkait distribusi. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi atau kebijakan yang menetapkan istilahnya apa pembatasan dan lain-lain gitu ya. Hmm. Jadi jangan sampai nanti terpancing masyarakat untuk berpikir malah khawatir dan resah di masyarakat. Oke. Untuk situasinya semua bersumber dari tadi masyarakat yang terlalu cepat menyimpulkan informasi yang belum terverifikasi sehingga kemudian mengambil tindakan yang juga bisa nantinya malah merugikan masyarakat yang lainnya. Intinya itu Oke. dulu kalau situasi yang terkini terjadi itu kan. Jadi sudah dipastikan bahwa di tanggal 1 hari ini tidak ada perubahan harga baik BBM bersubsidi maupun non subsidi, juga ketersediaannya juga kita pastikan tetap terjaga bagi masyarakat gitu ya. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatirannya juga bisa dipicu oleh tadi kesalahpahaman, ketidakcermatan kita menyikapi atau menelaah informasi secara bijak. Begitu, Mbak. Ya. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan aturan yang diterapkan tanggal 1 April ini Pak ya oleh masyarakat. Soalnya kalau kita lihat di SPBU yang biasanya normal, mulai dari hari kemarin itu antreannya mengular. Kalau kita lihat di SPBU, kemudian di sosial media juga berseliweran kondisi-kondisi yang seperti itu Pak Ahad. Pertanyaannya tidak ada aturan baru yang disampaikan tadi, Mbak. Oke. Mbaknya tadi bilang ada aturan baru yang diterapkan. Tidak ada Ya. aturan baru sebenarnya. Jadi memang jangan sampai salah kaprah memahami informasi. Hmm. Secara apa namanya distribusi tata laksana pengelolaan BBM bersubsidi di masyarakat tentunya juga ada pihak yang berwenang di bawah Oke. BPH Migas yang menetapkan regulasi dan tata laksana distribusinya. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada perubahan regulasi Oke. maupun apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu di masyarakat. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Kita sendiri sebagai media juga jangan sampai salah, begitu ya. Oke. Oh, artinya tidak ada aturan baru, seperti biasa aja gitu Pak Hat ya. Betul, sampai dengan saat ini Oke. tidak ada perubahan regulasi untuk distribusi BBM bersubsidi. Terkait dengan ini pembelian hanya berlaku 50 liter untuk kendaraan gitu. Itu Nah, ya itu seperti kan apa? yang saya sampaikan tadi. Itu aturan yang disampaikan itu aturan yang dari mana, gitu ya. Dasarnya Oke. apa? Jangan sampai Hmm. kita mengulang menyampaikan itu justru jadi takutnya nanti masyarakat menganggap itu malah benar. Karena sampai dengan Oke, saat ini oke. tidak ada aturan regulasi baru terkait distribusi BBM bersubsidi. Hmm. Dengan Oke. kita mengulang-ulang informasi, khawatirnya jadi dianggap benar nanti oleh masyarakat kan begitu. Kalau memang Oke. tidak ada, jangan perlu diulang-ulang karena memang belum ke arah sana. Dan yang Oke. berwenang menyampaikan itu bukan kami Pertamina, tapi pemerintah selaku penetap kebijakan regulasi distribusi BBM bersubsidi. Oke, baik. Kalau begitu, bagaimana stok dan apa namanya agar masyarakat di NTB itu tidak perlu khawatir gitu, Pak, terkait dengan ini? Apakah stok kita di BBM kita di NTB aman sejauh ini? Sejauh ini aman dan sedia gitu. Jadi kalau kita sampaikan kondisi stok energi baik BBM, LPG maupun aftur untuk maskapai pesawat udara
dalam posisi terjaga dan tersedia di seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT di wilayah regional kami. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, setiap hari pun secara terus-menerus perencanaan pemenuhan kebutuhan energi di masyarakat juga sudah kita lakukan. Kami tidak berhenti. Jadi saat yang bersamaan kita sedang berdiskusi di Zoom kali ini juga kapal-kapal tanker kami juga sedang bongkar muatan di terminal di Ampenan, kemudian di Badas, di Bima gitu ya. Jadi tidak berhenti pergerakan siklus pemenuhan energi bagi masyarakat, termasuk juga mobil-mobil tangki yang mengirimkan ke SPBU, mobil tangki LPG yang mengirimkan ke agen-agen dan pangkalan juga tidak berhenti. Jadi dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini kondisi stok energi di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam posisi terjaga dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat. Ini terbukti dari kemarin kita baru melewati momen Hari Raya Idul Fitri, juga pasti ada peningkatan yang sesuai proyeksi kita petakan gitu ya, peningkatan baik kebutuhan pergerakan mobilisasi masyarakat yang mudik lewat kendaraan dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, kemudian peningkatan konsumen yang menggunakan LPG 3 kilo untuk masak di rumah tangga gitu ya, sudah kita lewati kemarin, dan adanya peningkatan kebutuhan yang terjadi di masyarakat, tidak ada kendala untuk pemenuhannya. Jadi ini bagian dari kita juga melihat masyarakat tidak perlu khawatir. Pada saat kemarin konsumsinya pun bertambah karena momen Hari Raya Idul Fitri dan arus mudik dan juga arus balik, tidak ada kendala dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dan mari kita terus menjaga posisi energi ketersediaan stok itu dalam posisi terjaga dan tersedia bagi masyarakat. Oke, meskipun di tengah ancaman krisis ini, jadi kita masih tidak perlu khawatir akan kehabisan pasokan gitu, Pak Ahmad. Betul, karena memang itu terus kita lakukan ya. Jadi tidak berhenti kita terus mengoptimalkan ketersediaan dan juga memastikan. Jadi ibaratnya kalau kita sampaikan dalam bentuk analogi, bagaimana stok itu kita gambarkan dalam bentuk bak kamar mandi gitu ya, atau penampungan air untuk kita menggunakan sehari-hari gitu ya. Pada saat kita menggunakan tentunya kerannya kita buka untuk mengisi terus kan. Analoginya seperti itu, bahwa tidak ada stok yang kemudian kita membiarkan bak mandinya kosong, tidak diisi untuk digunakan oleh orang selanjutnya. Nah, ini stok analoginya seperti itu. Jadi pada saat kita menggunakan, kita mengirimkan ke SPBU lewat mobil tangki, kapal-kapal tanker pun juga mengisi lagi untuk pengisian di terminal untuk memenuhi kebutuhan tadi. Oke. Karena ini juga kita kaitkan dengan ancaman krisis BBM juga ini Pak Ahad, terkait dengan perang dunia, kita kaitkan dengan seperti itu karena yang kita tahu media perang di Timur Tengah itu juga sangat berdampak dengan pasokan energi BBM kita. Makanya ini saya kaitkan dengan bagaimana ketahanan stok kita di Nusa Tenggara Barat. Jadi sejauh ini yang disampaikan oleh Pak Ahad aman-aman saja, tidak perlu khawatir terkait dengan pasokan-pasokan yang BBM gitu. Iya, secara tidak langsung mungkin akan ada dampaknya, tapi yang perlu kita pahami bersama perlu adanya peran serta masyarakat juga untuk sama-sama bertindak tadi, tidak perlu menyikapi informasi yang belum terverifikasi secara berlebihan. Yang kedua adalah yang pastinya agar lebih bijak lagi menggunakan energi. Hemat itu belum tentu berarti tidak produktif. Hemat itu belum tentu berarti roda ekonomi berhenti. Hemat itu adalah kita bisa mengendalikan penggunaan energi yang kita pakai sehari-hari guna mencukupi kebutuhan sesuai kewajaran, tidak berlebih, agar sektor-sektor strategis yang lebih kritikal, yang lebih berpengaruh terhadap keberlangsungan roda ekonomi bisa tetap berjalan, dan harga-harga untuk energi di masyarakat bisa tetap stabil. Karena kalau kita mulai membeli karena khawatir, kemudian membelinya dalam jumlah di luar kewajaran dan lebih dari kebutuhan, tentunya akan mempersulit masyarakat lain yang juga sama-sama membutuhkan, begitu ya. Jadi akhirnya pada situasi seperti ini kita malah tidak bijak menggunakan energi karena takut kekhawatiran yang tidak beralasan atau tidak berdasar. Harga yang naik, kemudian stoknya tidak ada, itu kan kita sampaikan bahwa itu semua sudah kita jawab bahwa per hari ini tanggal 1 tidak ada perubahan harga, baik untuk BBM bersubsidi maupun non subsidi. Ketersediaan stok itu dalam posisi terjaga dan tersedia untuk seluruh wilayah NTB yang dilayani oleh 3 terminal BBM di Ampenan, di Badas, dan juga di Bima. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu sesuatu yang tidak perlu diresahkan. Terkait dengan LPG, Pak Ahad, khususnya di NTB ketika hari-hari besar itu biasanya ada permintaan yang melonjak gitu, dan di masyarakat menyebut ada kelangkaan, bahkan pengecer-pengecer
menaikkan harga di atas head, bahkan ada LPG 3 kilogram di satu wilayah itu bahkan sampai 30.000. Nah, bagaimana terkait dengan extra doping dan sebagainya, sehingga ini kenapa ini bisa terus terulang gitu Pak Hat? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Yang juga perlu dipahami bersama, pada saat kami memetakan adanya potensi peningkatan konsumsi di momen-momen tadi apa Hari Raya Idul Ya, Fitri, kemudian pada kemarin pada sepanjang bulan puasa di mana geliat UMKM kuliner juga bertambah dengan usaha-usaha ya, apa penyiapan takjil, buka takjil, puasa ya. bersama dan lain-lain begitu ya. Hmm, Bagaimana kami memetakan potensi peningkatan konsumsi itu dan kita jawab dengan menambah kebutuhan di masing-masing wilayah gitu ya. Tapi ya, harga di pengecer juga tinggi. Ini yang sama-sama kita perlu sikapi. Kami memastikan bahwa ketersediaan barangnya itu ada dan tersedia bagi masyarakat di jalur distribusi resmi paling akhir, yakni pangkalan. Kalau kita bicara pengecer, silakan nanti juga bisa ditampaikan ke sektor terkait ya, yang memiliki kewenangan untuk menata atau menetapkan HET di level pengecer hmm, kan begitu ya. Jangan jangan sampai gitu ya. Kami dari sisi penyediaan stoknya sudah menambahkan untuk kebutuhan masyarakat, tapi dimanfaatkan oleh pengecer yang tidak bertanggung jawab gitu ya oke. untuk ditimbun sehingga harga bisa melambung kan begitu ya. Hmm, Harusnya kita menambahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, kita siapkan stoknya. Tapi yang terjadi adalah pengecer menyampaikan bahwa barang sulit gitu ya, kemudian ya, tidak tersedia agar harganya naik di level pengecer. ya, Itu yang betul. sama-sama kita sayangi. Makanya kami tidak pernah henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk membeli di pangkalan langsung di pangkalan resmi LPG Pertamina supaya tadi terhindar dari dimanfaatkan peluang oleh oknum-oknum pengecer yang tidak bertanggung jawab, kemudian Hmm, merubah harga, memanfaatkan keresahan di masyarakat, ya. memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri di mana masyarakat perlu masak untuk acara keluarga dan lain-lain. Itu yang sangat kita sayangkan bersama. Itu dan intinya untuk mendorong masyarakat membeli langsung di pangkalan resmi LPG 3 kilo. Ya. Oke. Bahkan sampai H plus seminggu setelah Lebaran ini juga isu soal LPG ini masih terus ramai di NTB terkait dengan ini. Jadi sebenarnya pasokannya itu aman-aman aja, hanya saja bermasalah ketika di pengecernya itu ya. Di distribusinya aman-aman saja, terpenuhi pasokannya. Secara pasokan kami sudah menambahkan gitu ya sebagai tugas dan kewajiban kami memastikan bahwa barangnya ada dan tersedia tapi disampai dengan jalur distribusi paling akhir ya. Ini Ya, pangkalan di resmi. pengalaman. Dan pangkalan resmi pun juga sudah tersebar di mana-mana. Rata-rata di NTB itu lebih dari 2 pangkalan di masing-masing kelurahan atau desa. Jadi rasanya Ya. tidak sulit ditemukan gitu ya. Hmm. Memang ada kebiasaan kita di masyarakat yang membeli di pengecer, di Pengecer. warung-warung terdekat gitu ya. Ya. Karena mungkin ada selisih harga, tapi juga tidak terlampau jauh. Hmm. Memang kalau kita ada pengecer yang niatnya untuk memudahkan warga di sekitarnya untuk memperoleh gitu ya, kemudian menambahkan tarif untuk mengambil dari pangkalan dan Hmm. menyampaikan ke pelanggan langsung, itu kita hargai betul ya. Tapi Oke. yang sangat kita sayangkan adalah pada saat momen seperti ini justru pengecer yang kemudian Ya. menyampaikan bahwa stoknya sulit, kemudian kalau mau disiapkan dengan harga yang lebih dari biasanya kan begitu ya. Itu yang Hmm. sangat kita sayangkan. Nah, kami pastikan bahwa stoknya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena kan dari tahun ke tahun kita juga sudah lewati momen Lebaran Idul Fitri ini kan bukan Ya. cuma sekali. Jadi Ya. proyeksi-proyeksi tren-tren peningkatan konsumsi tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita eh, pegang gitu kan ya. Hmm. Dengan angka yang kurang lebih sama mengacu kepada tren-tren peningkatan tahun-tahun sebelumnya kita siapkan. Nah, kalau barangnya sudah kita siapkan, tambahan sudah kita kirimkan ke lembaga penyalur resmi paling akhir. Kemudian harga di titik serah terakhir yang resmi itu Ya. sesuai dengan HET gubernur di seluruh NTB kan begitu ya. Hmm. Kemudian sampai ke masyarakat dengan harga tinggi. Makanya perlu ada pengawasan bersama sebenarnya. Ya. Bagaimana situasi seperti ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hmm. Kan begitu. Ya. Karena biasanya kalau LPG langka yang paling dicari itu pertama Pertamina. Kenapa ini bisa langka gitu, Pak Hat? Dan seperti yang kita tahu mungkin Tribunnya sudah baca ketika ada kelangkaan itu dijawab sama Pertamina bahwa ada extra doping dan sebagainya. Dan tadi juga dijawab sama Pak Hat bagaimana ini kita kawal bersama sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan sehingga ketika nyampe ke masyarakat itu sesuai dengan harga biasa dan juga rata gitu, masyarakat menerima LPG itu merata, tidak ada kelangkaan dan sebagainya. Jadi Betul, begitu itu Pak yang ya. kita sama-sama harapkan bahwa kita juga sudah memastikan kebutuhannya, kita dropping tambahan di momen-momen yang memang ada perkiraan peningkatan.
mari bersama-sama kita jaga juga masyarakat, kita himbau untuk membeli langsung di pangkalan. Kalau memang ada kesulitan menemukan lokasi pangkalan, bisa telepon ke kami di Pertamina Call Center 135, Ya. sampaikan domisilinya di desa apa, kelurahan apa di wilayah NTB. Kemudian kami arahkan ke pangkalan resmi terdekat di wilayahnya. Tentunya ini menjadi bagian juga bahwa kita mencoba mengajak masyarakat gitu ya, terbiasa untuk eh, membeli. Ya itu juga kita harus 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 lebih lebih pintar melihat situasi ini ya. Bagaimana peluang ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kita sarankan, kita ajak, kita terus himbau masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi. Oke. Jadi itu himbauannya. Oke Pak Hat, terkait dengan BBM tadi, saya balik lagi BBM tadi, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang beredar dan juga himbauan soal LPG tadi Pak Hat? Iya, untuk BBM, soal isu yang pertama soal harga, isu kedua adalah soal regulasi gitu ya. Untuk harga, masyarakat perlu memahami alur penetapan harga BBM, bahwa kita punya dua jenis kategori produk, BBM non subsidi dan BBM bersubsidi. Kalau yang non subsidi itu mulai dari Pertamax, Pertamax Green 95, kemudian Pertamax Turbo, dan juga ada Dexlite dan Pertamina Dex. Sementara untuk yang bersubsidi itu Pertalite dan Biosolar. Di mana untuk produk-produk non subsidi itu bukan kali pertama ini dilakukan penyesuaian, jika memang dilakukan ternyata kan tidak gitu ya. Tapi BBM non subsidi ini memang secara rutin atau secara berkala dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya bisa naik bisa turun. Faktor penentunya adalah harga harga minyak dunia dan juga nilai tukar mata uang asing. Jadi memang tidak tidak kali pertama kita kemudian ada isu kenaikan harga BBM non subsidi. Karena seringkali juga turun harga BBM non subsidi kan begitu. Jadi naik atau turun ini penyesuaian yang memang kita rutin lakukan mengacu ke harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Bahkan pada periode triwulan 4 kemarin akhir 2025, kalau memang masyarakat memperhatikan gitu ya, terjadi penurunan lebih dari 2 kali harga BBM non subsidi ini. Itu juga bagian dari tadi menyesuaikan yang namanya prinsip ekonomi gitu ya. Kita korporasi sebagai badan usaha milik negara juga tidak boleh merugi dalam berjualan, apalagi produk yang non subsidi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu menengah ke atas kan begitu ya. Nah, untuk kategori kedua, untuk BBM bersubsidi, ini menjadi bagian dari pemahaman bersama. Setiap liter BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Biosolar, ada penyertaan uang negara di situ. Ada mekanisme penetapan harga di situ. Makanya nggak usah heran kalau dari Sabang sampai Merauke, harga Pertalite per liter itu 10.000. Sama semuanya. Di lembaga penyalur titik serah SPBU. Di pegunungan Papua, di kepulauan di NTT, di Alor, Saburai Jua, harga jualnya sama. 6.800 per liter untuk biosolar, 10.000 untuk pertalite. Ini adalah peranan pemerintah menentukan bahwa keterjangkauan akses terhadap energi dari aspek harga itu merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Nah, peranan menentukan harga per liternya juga menjadi bagian dari wewenang atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian SDM, lewat BPH Migas, yang itu terus kita pantau bersama. Jadi Pertamina tidak mungkin menaikkan harga atau menurunkan harga melakukan penyesuaian terhadap BBM bersubsidi. Intinya itu. Tapi kalau BBM non subsidi karena memang diperuntukkan untuk orang yang sudah mampu, menengah ke atas, yang punya kendaraan dengan apa namanya spesifikasi keluaran-keluaran tahun terbaru begitu ya. Itu kita sesuaikan dengan harga minyak dunia. Nah, ini yang terjadi adalah begitu. Masyarakat perlu paham dulu bagaimana cara-cara penetapan harga BBM yang di SPBU sampai dengan ke tangan masyarakat begitu ya. Yang tidak secara serta-merta kemudian gara-gara apa isu proyeksi dan lain-lain masyarakat jadi khawatir, kemudian berbondong-bondong menuju SPBU, malah memicu kepanikan masyarakat yang lain kan begitu. Itu yang terjadi. Dan kalau sisi stok sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tidak perlu khawatir. Posisi saat ini kondisi stok yang ada di wilayah NTB pada khususnya dalam posisi terjaga dan tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah NTB. Tetap tenang membeli sesuai kewajaran dan kebutuhannya. Pun halnya demikian dengan LPG. Mungkin di beberapa wilayah tadi peranan-peranan aktif juga dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat sendiri, untuk melihat, melaporkan, menginformasikan ke pemerintah daerah, aparat penegak hukum, jika ada oknum-oknum pengecer tadi, khususnya LPG, yang yang menaikkan harga di luar kewajaran, di luar kebiasaan, itu bisa jadi indikasi bahwa yang bersangkutan menahan barangnya sendiri untuk mendapatkan harga terbaik kan begitu ya.
Ya. Memang secara aturan harga eceran tertinggi dibatasi sesuai dengan SK Gubernur itu di level pangkalan resmi Rp18.000 per tabungan begitu kalau di Ya. NTB. Nah ini yang sama-sama kita perlu peran serta. Tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya aparat penegak hukum, kami pun di Pertamina punya tugas utama memastikan bahwa ketersediaan barangnya ada, tapi pengawasan penggunaan, kemudian penetapan regulasi, penertiban pengecer dan apa namanya pola-pola distribusi di luar lembaga penyalur resmi itu perlu sama-sama kita kawal, termasuk dari media seperti Tribun Lombok juga punya peran penting loh, menyampaikan informasi bahwa mari sama-sama di tengah situasi seperti ini yang kita juga tahu dampaknya pasti ada konflik global kepada sektor energi. Mari kita sama-sama mengajak masyarakat gunakan energi baik BBM, LPG secara bijak, secara cukup sesuai dengan kewajaran dan kebutuhan saja agar supaya tadi kita melewati situasi yang masih belum pasti karena konflik juga masih bisa terus memaksimalkan potensi kita sendiri kan begitu. Jadi sama-sama lah kita mengedukasi masyarakat agar lebih bijak lagi, pertama menyikapi informasi yang beredar, yang kedua menyikapi secara bijak penggunaan energi yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Begitu Pak Ahad. Cukup Pak Ahad? Cukup dari kami cukup. Oke. Tadi yang disampaikan soal BBM, masyarakat tidak perlu resah karena pasokan kita aman, terjaga tadi yang disampaikan sama Pak Ahad. Kemudian terkait dengan LPG, ini mari kita kawal bersama agar tidak ada celah kecurangan sehingga yang menimbulkan kelangkaan. Begitu Pak Ahad ya? Iya betul, tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena kan ya tidak bertanggung jawab. sangat Jadi begitu. disayangkan situasi yang meresahkan masyarakat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk tadi mengambil keuntungan pribadi. Iya, betul. Dan ini harus kita kawal bersama dan gunakanlah energi dengan bijak tadi yang disampaikan oleh Pak Ahad. Oke, Tribuners semua, Pak Ahad, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami menjelaskan sharing ke masyarakat terkait dengan isu yang sedang hangat-hangatnya ini. Dan Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi di episode ngobrol selanjutnya bersama saya Laila. Di sini juga ada Pak Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga. Pamit undur diri juga, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.